Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, untuk selanjutnya mata kuliah Sosiologi Politik ini kita akan membahas pertemuan yang ketiga dengan judul atau materi adalah Ruang Lingkup Sosiologi Politik. Kalau pertemuan pertama membahas mengenai pengertian sosiologi politik, yang kedua adalah membahas mengenai hakikat dari sosiologi politik, maka pertemuan ketiga adalah kita akan membahas mengenai ruang lingkup sosiologi politik. Capaian pembelajaran yang harus dicapai untuk mahasiswa adalah agar Anda semua memahami pengantar sosiologi politik. Kemudian Anda mampu menjelaskan pengertian sosiologi politik, tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga adalah memahami pengertian politik. Yang keempat adalah menjelaskan hubungan sosiologi politik dengan politik. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah memahami tentang pemikiran teori klasik sosiologi politik. Dari capaian pembelajaran yang diharapkan supaya mahasiswa memahaminya, saya berharap Anda lebih banyak untuk membaca yang berkaitan dengan materi ruang lingkup sosiologi politik ini. Baiklah teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, untuk selanjutnya kita akan urai materi yang berkaitan dengan pengantar sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan suatu cabang ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari dimensi sosial dari politik. Hal ini dikarenakan erat keterkaitannya dengan keberadaan individu sebagai makhluk sosial yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat, yang termasuk di dalamnya lembaga-lembaga politik seperti negara. Di awal pada pertemuan kedua kita telah bahas tentang sosiologi politik. Menurut Profesor Miriam Budiarjo bahwa salah satunya adalah negara, state. Kemudian power, kekuasaan, distribution power, pembagian kekuasaan, kemudian pengambilan keputusan. Nah, maka dalam bahasan ruang lingkup sosiologi politik, kita akan membahas yang berkaitan dengan lembaga pengawas politik seperti negara. Seperti yang Anda pernah pelajarin dalam mata kuliah ilmu negara bahwa unsur negara adalah rakyat, kemudian yang kedua adalah wilayah, yang ketiga adalah pemerintahan, dan yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Pemahaman akan hakikat manusia sebagai makhluk sosial sebagai dasar pemahaman Anda tentang pengaruh masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah yang merupakan salah satu fokus perhatian dalam sosiologi politik. Dalam dua pertemuan saya pernah mengatakan bahwa kalau kita berbicara kekuasaan adalah ada tiga hal. Yang pertama adalah bagaimana kekuasaan itu didapatkan. Lalu yang kedua, bagaimana menjalankan kekuasaan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kekuasaan itu dipertahankan. Secara umum, sosiologi politik mengkaji hubungan antara masyarakat dan negara. Bagaimana hubungannya antara masyarakat dan negara? Negara adalah sebuah organisasi. Sedangkan khusus untuk sosiologi politik, memfokuskan perhatiannya antara lain pada kajian-kajian kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan program publik yang ditetapkan pemerintah. Negara adalah sebuah organisasi. Pemerintah adalah yang menjalankan roda organisasi tersebut. Pengaruh kelompok sosial tertentu terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya demokrasi yang stabil. Demokrasi yang stabil itu yang seperti apa? Yang bagaimana? Anda bisa pelajari.
bahwa yang terjadi sekarang, apakah demokrasi di negara kita ini sudah cukup stabil? Karena apa? Karena ada catatan, beberapa catatan penting yang berkaitan dengan indeks demokrasi, bahwa di seluruh dunia ini bagi negara-negara demokrasi ada yang namanya peringkat. Peringkat yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan bagaimana proses demokrasi itu berjalan, bagaimana proses demokrasi itu dijalankan, seperti apa dan bagaimana, ya. Lalu apakah dalam konteks sebagai negara demokrasi ini masyarakatnya menjadi sejahtera? Pemahaman tentang sosiologi politik tidak dapat terlepas dari pemahaman dasar sosiologi tentang individu dan masyarakat. Individu, saya, Anda, ya, bahwa kita adalah sebagai individu dan sebagai masyarakat. Dalam konteks sosiologi politik, bahwa antara individu dengan kelompok kaitannya dengan masyarakat, pribadi, kelompok menjadi masyarakat, lalu bagaimana hubungannya dengan negara? Terdapat dua paham yang menjelaskan posisi manusia, yaitu pertama sebagai individualisme, individual sendiri. Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Yang menyatakan secara tegas bahwa manusia itu adalah makhluk individual, ya. Sedangkan paham kolektivisme secara tegas pula menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Karena makhluk sosial, maka hubungan antara individu dengan individu lainnya, ya, itu saling keterkaitan, saling pengaruh mempengaruhi, saling, ya, membutuhkan. Nah, lanjut. Bahwa manusia adalah makhluk sosial, manusia terlahir sebagai individu dan bertanggung jawab atas kehidupannya sebagai individu. Manusia dalam konteks sebagai makhluk individu mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sehingga menurut paham ini sifat sosial yang diperoleh dari lingkungan hanya bersifat sementara. Dimanapun Anda, kapanpun Anda berada, dalam konteks sebagai makhluk sosial, Anda wajib melakukan apa yang disebut dengan proses sosialisasi dan interaksi keberadaan Anda di mana, ya, baik itu dalam masyarakat maupun dalam dunia yang formal seperti pekerjaan. Upaya pemenuhan berbagai kepentingan individu harus lebih diprioritaskan daripada kepentingan masyarakat. Sedangkan paham kolektivitas beranggapan bahwa individu masyarakat terdiri dari individu-individu sebagai sarana bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya antara individu dan masyarakat keduanya saling membutuhkan, saling tergantung. Tanpa keduanya tidak ada makhluk yang disebut manusia. Jadi manusia pasti membutuhkan manusia yang lainnya. Saya rasa untuk pertemuan ketiga saya cukupkan sekian. Anda untuk lebih luas memahami tentang ruang lingkup sosiologi politik harus sering banyak dan rajin membaca baik dari berbagai sumber sebagai nanti kekayaan keilmuan Anda yang berkaitan dengan mata kuliah sosiologi politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.